Spotify Premium memberikan skip tak terbatas. Jadi, kamu bisa melompati lagu sebanyak yang kamu mau. Pelajari lebih lanjut tentang Premium sekarang saat kamu mengetuk banner. Halo, daripada kita karaokean, mending kita dengerin Rae Podcast yang akan bahas tentang gender dan patriarki. Penasaran? Mending langsung aja check it out. Halo guys. Suaraku ada nggak sih ini? Agak nge-lag soalnya jaringan. Masuk nggak? Suaraku masuk nggak? Masuk Kotar. Masuk, suaramu terdengar jelas banget kayak trompet sangkakala. Ya emang sih kedatanganku itu tanda-tanda kiamat. Pahit. Mau ngomong nih, gengs. Mm-mm. Nah, gimana Bu? Ngomong-ngomong nih, kalian apa kabar? Udah lama banget ya nggak ketemu, tapi sekalinya ketemu kita tuh cuma bisa lewat Zoom doang. Aku sih baik-baik aja ya. Pasti teman-teman di rumah juga baik-baik aja kan? Apalagi yang lagi dengerin ini. Semoga teman-teman yang di rumah juga baik-baik aja. Aku sih juga baik-baik. Rosni juga pastinya baik-baik ya. Tapi kayak aku nggak mau nanya balik sih, karena kamu pasti juga lebih baik gitu. Tapi bener Ros, gara-gara si coronavirus ini ya, kita tuh jadi nggak bisa ketemu. Padahal kan aku kangen sama Mas tahu bakso kan? Tahu bakso yang di UPSD itu kan? Aku tuh tahu dari semester 1 itu nggak tahu gerak-gerikmu. Kenapa kamu hobi banget beli tahu wale? orang kok bener. Tapi sepertinya Mas tahu baksonya itu udah alih profesi jadi tukang jual kuota deh, guys. Iya. Kota haji. Iya ampun. Padahal tahu baksonya itu enak loh. Halal pula. Ih, sama masnya itu baik. Gak nyangka ya, nasib masnya tuh kayak gitu, ditinggalin gitu aja. Kasihan tahu baksonya. Iya, bener. Terus ya, Bun, maaf nih, saya jadi pengen nimpuk kalian. Ini kok kita jadi rumpi no secret, Bun. ya mohon maaf. Maaf. Emang kita mau Nabila Slavina gitu. Iya, jadi kayak emang kita mau ngobrolin apa sih di podcast kali ini? Biasanya kan juga kita ngegibah. Emang ada yang lebih penting dari ngegibah? Ada dong. Topik kali ini tuh lebih penting dari yang namanya gibah. Apakah topik itu? Topik itu adalah Rosni bakal sebutin topik itu. Topik hidayat. Ya ampun. Kirain tuh kamu yang nyebutin loh. Ya udah nggak apa-apa deh. Nah, hari ini kita bakal membahas topik yang penting banget. Di hari cerah, secerah kamu ini tuh, kita akan ngobrolin tentang kesetaraan gender, khususnya yang ada di Indonesia. Pasti seru deh. Wow, pembahasan yang berat ya. Tapi gak apa-apa sih, karena emang kesetaraan gender itu perlu banget diomongin tahu. Kan. Kelihatan kan baru mulai ngomongin judulnya aja, semuanya tuh udah mulai berkobar kayak api di matahari mall yang kebakaran. Tapi sebelum masuk lebih dalam sedalam paling Mariana, mending kita kenalan. Halo, aku Marta Anggit Nuhur dengan nomor induk mahasiswa 1923 14 029. Dan aku, Rosalia Seriang, dengan NIM 1923 14032. Dan the special one, it's me, Wow. dan aku, Sondang Bahasa Julu, SPKD NIM 1923 14 044. Ini ada SPKD itu apa tuh? Panduk atau apa nih? Atau spangsit? Bukan dong. SPKD itu Apa? si peduli kesetaraan gender. Wih, semangatku mulai terlihat kan tuh ya. Mulai sangat semangat. Iya, tapi agak maksa sih itu. Tapi nggak apa-apa deh. Nah, Esther, tadi kan kamu bilang kalau perlu banget tuh membahas soal gender. Aku mau tanya soal ini. Memang gender sendiri apa sih, Pertanyaan gampang itu, Rosni. Soalnya kan kemarin aku buat makalahnya. Masa aku nggak tahu gender itu apa? Gender Apa itu yang biasanya dipakai untuk ngehalusin cabe atau bikin jus. Ya ampun, itu kan blender yang aku tanyain itu gender. Ya ampun, mohon maaf. Nangis setelah mendengar humor ini. Jadi ini beneran nih, aku serius. Persiapan ini suara dulu. Jadi gender itu sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, kewajiban, kuasa, dan kesempatan dong harusnya, Esther. Ya ampun, aku tuh kayak
Nggak baca skrip Kesempatan ya pasti Anda? laki-laki. Saking semangatnya ya. Iya, kesempatan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, Kak. Wah gila sih, ternyata udah 20 tahun akhirnya kamu bisa ya. Wah. Bisa jawab kan maksudmu? Bukan, itu lo bisa. Bisa ular bisa. Tahu nggak? Ternyata nggak lucu ya, daripada saya malu, mending saya keluar aja ya, mohon maaf. Bye guys. Bagus, sadar diri mau keluar sendiri ya. Nah, sekarang nih aku yang mau nanya. Duh kan tadi aku udah ditanya, sekarang giliranku dong mau nanya ya kan. Aku mau nanya, apa itu patriarki? Yang bisa jawab aku kasih lote Bu Bagio. Budi, mantap. Wah, Kueta saya. Ih, enak banget tuh. Aku suka latex sih. Iya. Aku mau jawab, Bun, mau mohon jawab. maaf. Ini podcast kuliner atau apa, Bun? Itu, aku tahu patriarki itu apa tuh. Pasti patriarki itu nama artis yang pernah jadi anggota DPR kan. Patriarki, iya kan? Itu kan? Mohon maaf. Itu Nah. kok nggak bisa? Bukan dong itu Eko Maksa, lucunya Patrio. Itu Eko Patrio. Anda tuh masih di sini aja ya. Terus maksa gitu biar lucu. Gimana sih? Ya udah cukup daripada ngelawak terus nih. Aku Iya. jelasin aja. Mm-mm. Patriarki itu adalah gaya sosial yang menganggap laki-laki menjadi pemegang kekuasaan utama sehingga perempuan gak punya peran dalam kepemimpinan. I see. Tapi ya sekarang banyak juga loh orang yang yang belum bisa memahami yang namanya kesetaraan gender dan juga patriarki pastinya di Indonesia gitu ya, apalagi soalnya dari yang aku lihat ya masih banyak kasus-kasus pelecehan dan perendahan harga diri perempuan, ya nggak sih? Bener banget. Nah, tapi kalian tahu nggak sih kalau bentuk ketidaksetaraan gender itu bukan dari patriarki aja, tapi ada marginalisasi, subordinasi, stereotype, violence atau kekerasan, dan double burden. Astaga, ya ampun, akhirnya Git, kamu ada gunanya juga hadir di podcast kali ini. Enggak, pasti dia lihat makalahku itu. Kamu lihat kan Ya, makalahku? ini nih, di Amel Carla nggak tahu nih, tapi dia nggak baca skrip. Kita sekelompok, Bun. Oh iya, maaf. Tapi Git, tadi kamu kan ini ada sebut marginalisasi, stereotype, violence, double burden, sama yang terakhir apa sih? Subur apa sih? Suburban ya, Bun? Yang subur. Yang subur. Bun, yang subur. Mulai gacoan kan nih orang nih. Tadi lopek Bu Bagio, sekarang gacoan nih orang. Ganti acara kuliner ternyata ya sekarang. Acara sebelah dong. Nah, itu bukan suburban terus, tapi subordinasi atau menomor dua kan perempuan. Kan kita di nomor dua kan. Gitu, tapi perlu dipahami ya bahwa ini beda loh sama yang namanya istilah ladies first, alias cewek tuh selalu dikasih kesempatan duluan alias yang pertama. Kira-kira kayak kalian kayaknya mukanya itu ya kayak nggak paham gitu. Aku kasih contoh aja ya. Contoh ya. Boleh tuh. Soalnya nah, contohnya tuh, oh ya. Contohnya. Nah, aku kasih contoh ya. Di Bantul misalnya pernah ada kejadian penolakan kepala duku perempuan. Nah, nama kepala dukunya itu Yuli Lestari. Yang itu Lestari alam. Diam, lanjut. Nah, Ibunda Yuli ini itu sebenarnya udah mulai mendengar isu penolakan dari massa sejak dia ngumpulin tim sukses kayak anak-anak pendukung gitu. Tapi karena Bu Yuli ini sebenarnya kayak cewek yang berprinsip, aku akan mengikuti kata hatiku, atau emang kenapa sih nih kalau pokoknya kayak pejabat desanya itu perempuan, emang kenapa? Apa yang salah gitu loh. Nah, Bu Yuli itu tetap melanjutkan kampanyenya sampai sehari sebelum pelantikan dia mendapat laporan dari pansel alias panitia seleksi, di mana ada sekitar 500 orang. 500 orang banyak banget dong ya? Soalnya bagi-bagi 5 roti 2 ikan. 5.000 itu. Wow. Salah. Nah, ada 500 orang itu menandatangani surat penolakan untuk Yuli sebagai kepala dosa saya mau ngomong. Nah warga dia banyak dosa. Itu kita, Bun. Warga yang menandatangani ini tuh ngasih kado, bukan dong, ngasih alasan. Kalau si Yuli ini tuh katanya galak, nggak bisa ngayomi warga, dan sempat ada yang bilang tuh, si bapak bilang bahwa kasihan, masa seorang ibu harus mengayomi warganya 24 jam gitu loh. Terus nggak cuma itu aja, ada banyak spanduk yang muncul dengan tulisan warga Pandaian tak butuh dekuk perempuan, tanpa butuh aku bisa gitu loh. Ya Terus ampun. puncak masalahnya,
Bisa nggak sih? Nah, puncak masalahnya itu terjadi saat pelantikan selesai. Banyak warga yang demo di depan rumah Ibu Yuli Lestari, mulai dari menimbulkan suara bising dari motor, bahkan sampai melempar kertas yang berisi tuntutan. Jangan-jangan nih ya, para orang-orang itu tuh bukannya mau demo, tapi mau ngajak mosingan. Ternyata dangdutan mereka tuh. Ya ampun, sedih banget ya. Tapi hebat banget sih Bu Yuli. Terus maju buat buktiin kalau perempuan itu bisa dan punya hak yang sama, baik dalam ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Ampun, patut diapresiasi. Ya kan? Bener banget. Iya, Kasih bener terus. banget. Itu tuh kalau aku ya yang jadi Bu Yuli, pasti jiwa premanku udah keluar. Ya ampun, preman hati Hello Kitty ya sis. Preman pensiun dong. BTW yang Git, tadi itu kan ada satu lagi ya yang kamu bilang, apa sih namanya? Strepsils, apa sih namanya? Stereofoam? Apa? Bukan. Stereotype. Itu. Oh, iya. Apa tuh? Jadi banyak orang itu kayak membuat stereotype atau kayak stigma gitu bahwa misalnya tuh perempuan itu tugas dan tanggung jawabnya cuma 3M, masak, manak, masak. Jadi kerjaannya cuma di dapur, di rumah, rawat anak Ya gitu doang. ampun. Nah, sedangkan cowok itu sosok yang kuat, nggak boleh nangis lah, nggak boleh manja lah dan lain sebagainya. Cengeng, manja itu hal yang sangat nggak cowok banget. Padahal nangis kayak gitu kan bentuk ekspresi seseorang kan. Mau cewek ataupun cowok sekalipun, boleh kok melakukan hal itu. Anyway, ngomong soal kasus ini, kayaknya kesetaraan gender sama patriarki sebenarnya berdampak banget ya sama kehidupan masyarakat, ya kan? Bukan cuma kayaknya Rosni, tapi iya dan berdampak pakai banget. Nih ya, contohnya kasus Bu Yuli tadi. Dan gak cuma kasus Bu Yuli sih, yang sama itu kayak ini loh, yang berdampak banget kayak dalam akses atau ruang gerak gitu loh, akses ruang gerak perempuan. Ya karena itu ada tuntutan dari berbagai stigma yang tadi yang muncul dan terus menganggap perempuan tuh lebih rendah dari laki-laki. Terus juga banyak orang-orang yang gak berani speak up tentang masalah ini. Semoga sih dengan obrolan kita ini kali aja kita terkenal ya. Wow, semoga. Wah, iya. Terus kalau kita udah terkenal bikin collab sama itu tuh prank sama Uyaku ya, sama Kiwil juga. Lah, gak begitu dong. Kenal ketawa. Kayak kenal ketawanya. Tapi ya setelah kita terkenal itu kan banyak orang-orang yang mungkin aja pikirannya bisa jadi luas terhadap kesetaraan gender dan patriarki gitu. Kalau bisa luasnya tuh seluas kolam paingan dan selebar badanku. Agak gede tapi kecil ya. Iya. Betul banget sih itu. Perlu banget orang-orang untuk speak up tentang kesetaraan gender dan patriarki. Karena biar gimana pun juga, Indonesia adalah negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dan pastinya teman-teman semua tahu tuh di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya harus mulai dari sekarang diterapin. Paling tidak, masalah-masalah seperti kesetaraan gender itu perlu dituntaskan. Semua orang itu berhak mendapatkan keadilan yang semestinya. Jadi, buang jauh-jauh tuh pemikiran bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan. Karena pada dasarnya kita itu semua sama. Dan semuanya perlu merasakan keadilan. Ya kan? Exactly, Rosni. Widih, udah keren aja nih kita. Bentar lagi ya, kita dipanggil tuh di podcast Sandiaga Uno. Nih aku lihat kayak, wow, dipanggil di podcast Sandiaga Uno. Pasti Pak John bangga dengan kita, ya kan? Iya, semoga. Benar. Tapi Sandiaga Uno itu kan itu tuh, apa sih Sandiaga Uno itu tuh yang siapa Pislopen Sandi, yang itu kan? Iya nggak? Git, ayo ingat. Ada undang-undang ITE loh. Mati. Oh iya, lupa. Kayaknya abis ini aku hilang. Well, ngomong-ngomong tentang hilang ya, harapanku sih ke depannya ya, pemerintah itu lebih bisa peduli sama kesetaraan gender ya kan, karena kesetaraan gender tuh kan penting banget ya, apalagi kalau bahas soal kekerasan dan sebagainya. Ini jarang-jarang banget loh, Ray Podcast ngobrolin hal serius kayak gini. Tahu nggak Ray Podcast itu apa? RAI. Rosni Anggit Aster. Wih, keren kan? Boleh tuh. Wow. Kira itu dari sponsor kami untuk punya podcast. Kira ini podcastnya Raffi apa tak gitu, Safina. Ternyata Dangdut Akademi. Tentu tidak. Anda ini ada di Kebab Turki Baba Raffi. Selamat. Ya ampun, jadi kita bahas kuliner lagi ya ceritanya.
Tapi BTW nih, aku setuju sama Esther. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin ini, bisa tuh mulai berani untuk speak up tentang kesetaraan gender dan patriarki. Yes, tadi kan udah ada opening songnya tuh dari si Keke yang bilang, aku tuh bukan boneka yang bisa kau suruh-suruh, gitu nggak sih nadanya? Nggak tahu deh, pokoknya kayak gitu. Karena ya aku tuh bukan boneka, aku tuh bonek. Jadi bonek. Jadi selama ini tuh kita bahas sepak bola, ternyata bola sepak. Yuklah teman-teman peduli terhadap kesetaraan gender, karena kalau nggak dimulai dari kita siapa lagi ya kan? Ini buat kamu yang lagi dengar, ayo peduli sama kesetaraan gender. Setuju banget tuh sama si Esther. Dari tadi yang setuju sama Esther banyak ya, kan yang setuju sama si. Nah, selain itu biar angka kesetaraan gender di Indonesia itu semakin meningkat. BTW, congratulations ya buat Indonesia yang bisa masuk 10 besar di Asia tentang kesetaraan gender menurut the Global Gender Gap Index pada 2017. Nah, Wow. karena waktu udah nunjukin pukul-pukulan nih, ya, pukul-pukulan. Dan kayaknya sobat pendengar ini mulai malas dengar suara kita. Kayaknya dari awal nggak sih mereka tuh malas dengerin kita? Tapi nggak mungkin sih kalau mereka tuh malas dengerin kita. Tapi selain itu ya, Repodcast juga harus banget nih teman-teman ngerjain tugas mata kuliah lainnya. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Oke, see you teman-teman. Aku Anggit. Aku Rosni. Dan aku diriku sendiri mengucapkan Terima kasih. Itu Tuhan.